Shin Tae-yong buru pemain keturunan di Belanda untuk perkuat lini depan timnas Indonesia, sedangkan Justin Hubner sindir pemain keturunan yang dulu menolak main untuk timnas Indonesia namun sekarang berbondong-bondong ingin perkuat timnas Garuda. Orang-orang lucu, ungkapnya. Simak berita selengkapnya di Berkah Timnas. Timnas Indonesia U23 kembali berada dalam sorotan publik, bukan karena pencapaian gemilang mereka, melainkan karena kontroversi yang dipicu oleh Justin Hubner. Bek tengah naturalisasi asal Belanda ini secara terang-terangan menyindir para calon pemain naturalisasi yang menunjukkan minat bergabung setelah melihat performa cemerlang timnas Indonesia belakangan ini. Dalam Instastory-nya, Justin menyampaikan kekecewaannya terhadap pemain-pemain yang baru tertarik membela timnas Indonesia setelah tim mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Sebagian besar dari mereka tidak ada yang mau bermain untuk timnas Indonesia sebelumnya. Dan sekarang mereka melihat apa yang kami perbuat di sini lalu tiba-tiba juga ingin bergabung. Orang-orang lucu, tulis Justin dalam unggahan terbarunya di Instagram pribadinya. Sejak ditangani oleh pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Di bawah bimbingannya, timnas Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala Asia 2024, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil. Lebih dari itu, mereka menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini juga membawa Indonesia otomatis mengamankan tiket menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi tanpa harus melalui babak kualifikasi, berkat pencapaian sebagai runner-up grup F kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia dengan koleksi 10 poin. Keberhasilan timnas tidak hanya membawa kebanggaan bagi para pemain dan pendukung, tetapi juga menarik perhatian para pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya mungkin tidak terlalu tertarik untuk bergabung. Kini, banyak yang ingin ikut ambil bagian dalam kebangkitan sepak bola Indonesia, yang dalam beberapa dekade terakhir sering dianggap sebagai tim underdog di level internasional. Di tengah euforia pencapaian timnas, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Kebutuhan akan pemain tambahan, terutama di lini depan yang dianggap masih kurang tajam, menjadi fokus utama. Untuk itu, upaya pencarian pemain baru terus dilakukan, termasuk menjajaki potensi naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saat ini sedang dipersiapkan dua pemain dari timnas U20 untuk dipromosikan ke skuad U23. Langkah ini diharapkan dapat menambah kedalaman dan kekuatan tim dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di kualifikasi mendatang. Selain itu, Shin Tae-yong dikabarkan sedang melakukan pencarian intensif di Belanda untuk menemukan pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi tinggi dan dapat dinaturalisasi. Pencarian ini difokuskan terutama untuk mengisi posisi striker, yang hingga kini masih dianggap tumpul meski tim telah menunjukkan kemajuan di sektor lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang aktif mencari striker keturunan Indonesia di Belanda untuk dinaturalisasi. Fokus ini ditujukan untuk memperbaiki performa lini depan yang dianggap masih kurang memuaskan. Timnas Indonesia, yang telah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, baru-baru ini menang 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 11 Juni 2024. Meskipun demikian, gol-gol kemenangan berasal dari gelandang Tom Haye dan bek Rizky Ridho, menunjukkan kelemahan di lini depan. Shin Tae-yong mengakui performa striker saat ini, seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, belum optimal. Jujur,
Saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, mereka harus evaluasi diri dengan baik, kata Shin dalam konferensi pers usai pertandingan. Untuk memperkuat tim, Shin Tae-yong sedang mencari striker berbakat dari pemain keturunan Indonesia. Salah satu pemain yang menjadi perhatian adalah Million Manhoef, yang tampil gemilang di Eropa dengan 8 gol dan 2 assist dari 35 pertandingan bersama Stoke City dan Vitesse. Monster gol Liga Eropa ini bisa jadi opsi buat timnas Indonesia. Pernah sih percakapan tentang striker. Salah satu yang saya sebut saat diskusi dengan STY adalah Million Manhoef, ungkap Hamdan Hamedan, staf khusus Kemenpora yang mendata pemain diaspora. Pernyataan Justin Hubner yang kontroversial memicu perdebatan tentang proses naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa para pemain yang baru tertarik setelah melihat kesuksesan tim mungkin tidak memiliki komitmen yang sama kuat dengan mereka yang telah berjuang sejak awal. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang loyalitas dan integritas para pemain dalam membela timnas. Di sisi lain, antusiasme para pemain keturunan Indonesia untuk bergabung setelah melihat kebangkitan timnas juga menunjukkan daya tarik yang semakin besar dari sepak bola Indonesia. Situasi ini menggambarkan bagaimana keberhasilan timnas mampu menarik perhatian talenta-talenta di luar negeri, yang sebelumnya mungkin tidak tertarik atau bahkan ragu untuk bergabung. Terlepas dari kontroversi yang muncul, tujuan utama tetaplah untuk memperkuat timnas Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional. Proses naturalisasi, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam menambah kekuatan tim. Pemain-pemain yang diharapkan bergabung tidak hanya membawa keterampilan mereka, tetapi juga pengalaman bermain di level yang lebih tinggi, yang sangat berharga bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang sama kuatnya terhadap timnas Indonesia seperti pemain-pemain lokal. Hanya dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, timnas dapat mencapai hasil yang lebih gemilang di masa depan. Upaya yang sedang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI untuk mencari pemain baru di luar negeri, terutama di Belanda, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kekuatan tim. Dengan tambahan pemain berbakat, baik dari hasil promosi internal maupun naturalisasi, timnas Indonesia U23 diharapkan dapat terus meningkatkan prestasinya dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Shin Tae-yong dan PSSI dalam menambah pemain naturalisasi akan memberikan dampak positif atau justru menambah kontroversi? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, semangat dan dedikasi para pemain yang telah ada saat ini menjadi fondasi penting bagi kejayaan sepak bola Indonesia.